kewajiban puasa itu telah ya dianjurkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, di sini para ulama mengatakan bahwa fase pembagian perintah puasa itu diantaranya mulai dari zamannya Bani Israel atau zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir adalah fasenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun ya fase perintah puasa tidak langsung puasa Ramadan, tapi diawali dengan puasa Muharram baru puasa Ramadan. Ya, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Kemudian langsung kita bahas tentang apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, terutama pada siang harinya. Yang pertama tentu kita berpuasa, Bapak Ibu. Dan ingat, makna puasa di sini bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan segala hal ya yang akan mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Ya, contoh kita berkata kasar, ya kita berkata dusta, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta atau berbohong, lalu mengadu domba, lalu mengejek teman meskipun dengan bercanda. Maka kita hindari hal-hal tersebut, perkara-perkara yang akan mengurangi kadar nilai pahala puasa kita, atau menjauhi perkara-perkara yang akan membatalkan puasa kita. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan puasa yang orang yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum saja. Tidak butuh. Karena dengan puasa itu yang meninggalkan hawa nafsu dan meninggalkan perkara-perkara yang akan membatalkan dan mengurangi kadar pahala puasa. Yang pertama puasa. Yang kedua adalah tentunya memperbanyak ibadah amal soleh yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah. Yang sifatnya wajib apa, Bapak Ibu semua? Berbakti kepada kedua orang tua, ya, ataupun kita membaca Al-Quranul Karim, atau wajib bagi kita, ya, berbakti kepada orang tua. Contohnya, Anda semua yang mungkin perantau di sini, orang tua jauh di sana, ya, di kampung halaman kita, maka kita berbakti dengan kedua orang tua kita dengan apa? Kita sekarang masing-masing memiliki gadget, Bapak Ibu. Video call setiap hari memberi kabar, assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak Ibu, gimana kabarnya Papa Mama, gimana kabarnya Abah Umi, ya, tanyain. Itu termasuk bentuk ketika kita kepada kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan dalam surat Al-Ahqaf, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Dan sesungguhnya kami telah mewajibkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal? Maka bagaimana cara kita untuk berbakti kepada keduanya? Maka simpel, Pak. Yang pertama, kita melakukan amal soleh, bersedekah dengan mengatasnamakan kedua orang tua kita. Yang kedua, ya, kita mengunjungi saudara-saudara, kerabat-kerabat kedua orang tua kita, atau mengunjungi hanya sekedar teman-teman mereka ketika orang tua kita masih hidup. Itu termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua juga. Kemudian, ya, mungkin kalau kita memiliki kelebihan harta, kita kirimkan ya uang kepada orang tua kita, atau kita berikan barang tanpa sepengetahuan mereka, itu sangat luar biasa pahalanya, Bapak Ibu. Ya, bahkan hanya sekedar berkata lembut pun, ya, itu termasuk pahala dan bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan Allah sendiri mengatakan, "Wala taqul lahum ufi wala tanahuma wa qul lahum qawlan karima." Jangan kalian mengatakan kalimat atau sekedar kalimat-kalimat yang akan membuat hati orang tua kita ini tersakiti. Dan ucapkanlah dari lisan kalian kepada orang tua kalian ucapan yang baik. Kemudian lagi, Bapak Ibu, membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini hukumnya apa, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Saya mau tanya nih. Anda semua orang Islam. Saya orang Islam. Gak mungkin kalau nggak Islam sholat. Ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran? Saya mau tanya. Ayo.
Anda sudah lama mengaji. Apa hukumnya, Pak? Hukumnya membaca Al-Quran bagi kita. Oke. Secara asal membaca Al-Quran yang hukumnya wajib. Dengan catatan pertama sebagai pedoman kehidupan kita dalam beragama wajib. Ya. Yang kedua hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan hanya sekedar untuk ya melakukan rutinitas keseharian kita. Namun secara hukum asal wajib bagi kita. Karena bagaimanapun juga, perhatikan Bapak Ibu, ya, perhatikan, bagaimanapun juga kita ini beragama, ya, harus memiliki landasan, harus memiliki patokan, ya. Apa patokan kita dalam beragama? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ya. Kemudian kalau kita belum bisa baca Al-Quran Bapak Ibu, ya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yaitu dengan belajar tahsin, ya, atau dengan belajar iqra, mulai dari iqra. Apa wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Karena berapa banyak seorang muslim yang meninggalkan Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluhlatahkan dia. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan dalam hadis ini, perhatikan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u biha akharin. Ya, dalam hadis yang saya Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Artinya apa? Kaum tersebut ya sudah bisa membaca Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai patokan hidupnya, terutama dalam beragama dan muamalah. Allah akan mengangkat derajat mereka, Allah akan menjaga mereka, dan Allah akan memuliakan hidup mereka. Itu dia. Tapi wajah bi'aflid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan, akan menghinakan suatu kaum yang meninggalkan Al-Quran. Artinya apa? Gak pernah baca Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, bahkan gak tahu Al-Quran itu kitab suci Islam atau bukan. Dan sudah apa? Ya, coba kita lihat tempat-tempat yang terkena bencana alam belakangan ini. Mereka ahli dalam Al-Quran, terutama mereka beragama Islam. Tidak. Ini suatu bentuk bukti, ya, bukti bahwa kalau kita jauh dari Al-Quran, acuh cuek dengan Al-Quran, Allah akan tenggelamkan mereka, akan binasakan mereka dan kehidupannya. Masih mending Bapak Ibu kalau diazab di dunia masih hidup, masih bisa kesempatan bertobat. Nah kalau diazab sama Allah nggak ada kesempatan lagi alias sudah mati, maka sungguh sangat merugi. Dan ingat, di bulan Ramadan Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nuzalnahu fi lailatul qadar. Dalam Al-Baqarah pun Allah juga mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Maka sungguh sangat merugi Bapak Ibu, sangat merugi bagi kita yang tidak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ya, anggaplah kita di sini bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa khatam Al-Quran minimal sekali? Gampang. Setelah selesai sholat, selesai zikir, baca Al-Quran minimal 2 lembar. Selesai, udah 2 lembar aja. Cukup. Ya, setiap selesai sholat, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, setelah tarawih 2 lembar. Satu hari semalam kita 1 juz. Ya, kalau 30 hari kita 30 juz. Kan bisa. Ya, kan bisa. Dan aib bagi kita Bapak Ibu, orang yang sudah lancar membaca Al-Quran tapi tidak khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, dan biasanya ini nasihat untuk diri kami pribadi Pak dan kepada Anda semua. Biasanya
Ya, orang yang nggak bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya anak muda seperti saya, itu gara-gara HP, Pak. Terutama game online, judi online, atau melihat aplikasi-aplikasi yang na'udzubillah min dzalik, yang membawa kepada suatu perkara yang Allah murka. Kemudian, ya, keutamaan Al-Quran itu salah satunya apa? Salah satunya apa, Bapak Ibu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, Bapak Ibu subhanahu, di hari yang dimana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan menjadi salah satu syafaat yang datang kepada orang yang peduli terhadap dirinya. Akan jadi syafaat penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan kita, Bapak Ibu. Ingat, 2 hari lagi Ramadan akan kita masuki, akan menjumpai kita. Ayo kita gunakan momen tersebut untuk baca Al-Quran. Apa kita nunggu apa lagi, Bapak Ibu? Ya, momen tersebut jangan kita sia-siakan. Berapa banyak orang, ya, yang Ramadan tahun lalu kita masih bisa ketemu dengan dia, sedikit ngobrol, ketawa bersama. Tapi di Ramadan tahun ini mereka sudah tiada, sudah Allah panggil, gak ada kesempatan bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Kita nih masih hidup, mulai dari sekarang ini, ya. Sebagaimana kalau belum bisa, baca Iqra dulu, Bapak Ibu. Ya, baca Iqra dulu, karena orang yang berusaha membaca Al-Quran, ya, meskipun terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala: pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar ilmu. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Apa saja syarat sah puasa? Yang jelas pertama adalah Islam, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya orang-orang non-Islam, ya. Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka, dan Allah ganti pahala yang diberikan kepada seorang muslim, Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Maka jangan Bapak Ibu, jika di bulan Ramadan nanti banyak sekali orang-orang non-muslim menyumbangkan hartanya untuk takjil, untuk berbuka puasa, dan untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, dan Allah berikan mereka kekayaan yang melimpah, itu balasan mereka di dunia. Namun di akhirat tidak ada artinya apa. Ya. Yang kedua adalah berakal. Berakal itu artinya waras, Bapak Ibu. Ya, termasuk kita di sini berakal semua, waras. Orang gila, meskipun dia berpuasa 2 hari tidak berbuka, tetap tidak sah. Yang ketiga adalah tadi, ini syarat wajib dan syarat sahnya. Bagaimana kalau anak kecil? Tetap sah, ya, tetap sah sebagai bentuk pemberian kepada dirinya. Dan biasakan Bapak Ibu, kita mengajarkan kepada anak kita untuk berpuasa. Setengah hari tidak apa-apa. Yang penting kita ajarkan berpuasa terlebih dahulu. Tidak usah. Ya, pelan-pelan. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dan contoh selanjutnya, ya, adalah kita niat berniat puasa. Dan ingat ya Bapak Ibu, ya, catatan bagi kita. Niat itu adalah ibadah hati. Tidak perlu kita lontarkan nawi, tidak. Ya, karena ibadah itu konsepnya masih global dan umum, Bapak. Ya, ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan dan berbentuk kebaikan, ya, dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja, Bapak Ibu, ya, Anda berangkat di rumah, niat nama itu bekerja untuk istri, mencari nafkah, gaji sekian juta, atau mengucapkan niat itu, enggak kan? Itu ibadah, nafkah ibadah. Ya, dan itu adalah nafkah terbaik, sedekah terbaik yang dikeluarkan pada mereka. Sama seperti puasa, kita cukupnya dalam hati, ya, sebelum azan subuh atau ketika sebelum maksimal. Itulah syarat sah dan syarat wajibnya. Kemudian pembatal puasa, jelas pertama murtad, ya, murtad keluar dari kaum Islam. Yang kedua adalah berhubungan intim suami istri. Ya, berhubungan intim suami istri saja Bapak Ibu itu berdosa, ya, dan harus membayar kafal. Kafalnya apa? Pertama, membebaskan seorang budak. Budak ini adalah hamba saya.
yang hanya bisa didapatkan dengan membeli atau didapatkan dari rampasan perang. Membayar kafarah yang pertama adalah membebaskan budak. Budak sekarang tidak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Jadi andaikan kita puasa membayar kafarah nih Bapak Ibu ya, membayar kafarah. Sudah jalan 59 hari. Di hari ke-60 kita batal. Udah, nggak berlaku lagi, harus mulai dari awal. Yang ketiga, kita wajib memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, itu kafarahnya. Bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kesadaran. Pembatas selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja. Berbeda halnya kalau kita makan dan minum di siang hari bulan Ramadan tanpa kesengajaan atau lupa. Contoh, antum bangun tidur setengah 3 siang, ya, buka kulkas, minum es teh yang ada di cup. Atau antum bangun tidur, ya, ambil mie Indomie 2 bungkus, telur 3, direbus, dimakan, minum, kenyang, habis itu Anda baru ingat soalnya puasa. Kalau benar-benar lupa, ya itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya mungkin nggak apa-apa. Nggak mungkin orang buka mie, masak, ngeplok telur, ngaduk bumbu, makan, dia lupa kalau itu puasa, nggak mungkin. Ya, ya, Pak. Dan tidak mungkin. Pembatas selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini contohnya, ya, kita sengaja masukkan kita ke dalam mulut nih, Mas. Ya, diobok-obok sampai muntah, itu membatalkan puasa dan berdosa. Ya. Yang terakhir adalah berniat untuk membatalkan puasa. Ingat Pak, niat ingin membatalkan puasa saja itu sudah batal. Apalagi sampai benar-benar membatalkan puasa, maka ya konsekuensinya adalah wajib bagi dia untuk menggantinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa sekali nama? 5 menit lagi, oke. Perkara terakhir Bapak Ibu. Mungkin kalau hal lainnya aku sudah tahu ya. Di perkara terakhir yang diperbolehkan ketika berpuasa, satu, membersihkan kotoran telinga, ya, membersihkan kotoran telinga, baik lembat atau apa, itu boleh. Karena kami, ya, ketika di kampung ya, ketika mudik, kami 3 mudik, ketemu keluarga kumpul. Saya bersihin kuping, wah enak banget, segera seperti itu ya. Ya, sudah. Tiba-tiba Pak di saya melakukan saya, Mas mau pacaran? Nggak sah. Pak di sana sebentar. Kok Anda bisa bilang seperti itu? Jangan kok bisa ngomong kayak gitu? Ya, iya batal. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Enggak juga. Yang membatalkan puasa itu adalah ya benda atau zat yang membuat ya yang membuat nafsu kita itu hilang, atau yang melegakan hawa nafsu kita dan mengenyangkan kita. Contohnya apa? Makan, infus, minum, ya, dan semisalnya. Atau ya sesuatu yang keluar dari eh, kemaluan kita dari hubungan suami istri, itu baru batal. Kalau hanya sekedar bersihkan kuping, ya, mohon maaf, membersihkan telinga atau mobil, sikat gigi, maka itu tidak batal, bisa diperbolehkan. Kecuali kalau orang sikat gigi pakai odol, odolnya ditelan, nah itu baru batal. Ya. Yang selanjutnya, mencicipi makanan. Ya Bapak Ibu ya, mencicipi makanan ketika masak, dicicipi. Ingat, mencicipi itu definisinya apa Pak? Hanya mencicipi sedikit aja, dan itu tidak boleh ditelan, cukup di uang sudah selesai. Jangan sampai kita cicipin ditelan, apalagi cicipannya sampai 1 mangkok, 1 sendok, ya, sampai kita kenyang. Ya. Itu tanda batal dan tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah berjumbu bermesraan suami istri dengan catatan ya tidak sampai melakukan hubungan intim. Ya, mohon maaf ya, kemaluan dan kemaluan nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar bermesraan berjumbu saja, maka ini tidak
permasalahan dan itu boleh kan dalam hidup. Mohon maaf, di sini ada yang masih bujang Pak? Banyak. Oh banyak, masya Allah kan? Mandor. Ini Mas masih bujang. Maksudnya di sini bujang lokal. Ya, ya, mohon maaf ya. Ini perlu kami sampaikan karena ini termasuk yang ilmu Pak, ilmu. Yang bagi masyarakat itu batalan puasa bercumbu, ya, bermesraan suami istri nggak apa-apa. Ingat suami istri, bukan pasangan yang haram. Ya, kalau pasangan yang haram, jangankan bermesraan, hanya mendekati pun itu tidak diperbolehkan. Dan terakhir yang diperbolehkan dalam berpuasa, ya Bapak Ibu rahimahullah adalah ya kita mengguyur air di atas kepala, karena mungkin merasa panas kan. Antum-antum nih, anda yang kerja di tambang, ketika bulan Ramadan di siang hari panas banget, terus sampean mengguyurkan air di atas kepala, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau antum mandi, air yang turun, antum hirup, antum telan, itu baru batal. Tapi kalau hanya sekedar menyiram air di atas kepala, itu tidak mengapa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ya sedikit kita bahas. Mohon maaf dalilnya tidak saya bacakan penuh dengan teks Arabnya karena keterbatasan waktu. Dan untuk perkara-perkara lainnya yang ingin Anda tanyakan maka kami persilakan. Monggo. Sekitar 10 sampai 15 menit ya. Silakan yang mau bertanya langsung. Oh, Pak Dimas dulu. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin pertanyaannya masih sekitar puasa Ustaz ya. Di bulan Ramadan ini kan terutama bagi teman-teman IUT kan kebanyakan nanti akan melakukan namanya safar ya, atau perjalanan gitu kan. Yang kita ketahui kan kalau teman-teman bersafar kan mendapatkan keringanan atau rukhsah gitu kan. Nah, rukhsah ini apakah satu wajib diambil atau dianjurkan atau boleh memilih tidak diambil? Karena beberapa teman-teman juga mungkin saya kadang kan perjalanan pakai pesawat, pakai bis masih mampu kok buat puasa gitu, mending saya ambil puasa. Ataukah lebih dianjurkan mending ambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Mungkin itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nabi kembali dan nawala safari faidatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit parah ataupun yang sabar, maka boleh kita berpuasa dengan iddah, ya, mengganti di hari yang lain. Kalau dalam perkara sabar, ya Bapak Ibu semua rahimahullah, maka ini pilihan kita. Ya, kalau seandainya kita sabar, sanggup untuk berpuasa, maka itu lebih baik. Karena Allah sendiri melanjutkan ayatnya dengan kalimat wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, maka itu lebih baik. Ya, yang perlu menjadi catatan kita di sini adalah safar itu ya menjadi alasan keringanan kita untuk berpuasa sebagai pengawalan saja. Tapi kalau kita masih sanggup untuk berpuasa, maka itu lebih baik. Pahalanya lebih dilipat gandakan. Ya, karena Allah memberikan keringanan, tapi kita mengambil untuk tetap berpuasa, maka itu lebih baik. Ya, ini lebih baik dan tentu kadar pahalanya lebih tinggi. Tapi, ya, ada tapinya. Kalau kita safar, kita merasa keberatan Bapak Ibu, contoh kita lemes, mau matu, kayak nggak karuan pingsan, yang kita kira-kira bisa membahayakan tubuh kita ini, maka dari kita untuk tidak berpuasa. Artinya, orang yang safar itu kondisional, pilihannya dua, tetap puasa atau mengambil keringanan. Tetap puasa kalau dia masih mampu. Contoh, sekarang transportasi kan mudah Pak. Contoh kita naik bis itu kan ada yang VIP, double decker, ada sleeper, kita bisa tiduran. Ya kita tinggal tidur di bis, naik tol nyebrang sampai di kampung halaman. Kira-kira itu bisa nggak kita puasa?
Masih bisa. Contoh lagi kita naik pesawat. Naik pesawat kita terbang sejam turun selesai sampai jemput sampai rumah, ya nggak ada keberatan kan? Maka ya sebagian ulama masih mewajibkan untuk berpuasa kepada kita karena transportasi di zaman ini sudah canggih dan memudahkan kita dalam perjalanan safar. Berbeda halnya dengan zaman Nabi dulu, pakai unta tangguh dari Makkah Madinah 400 kilometer, ya, makan waktu berhari-hari di bawah terik panas matahari, maka itulah yang dinamakan dengan suatu keringanan yang ditawarkan kepada umat Islam. Namun pada intinya safar itu ada dua, yang memberatkan jasad kita dan yang tidak memberatkan jasad kita. Adapun untuk apakah kita wajib mengambil rukhsah, jawabannya tidak. Ini hanya pilihan saja, penawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keringanan, bukan harus untuk mengambil keringanan tersebut. Oh, gitu ya. Intinya ya kondisional saja. Kita perkirakan saja apakah kita mampu atau tidak. Tapi kalau kita berpuasa, wantasumu khairan lakum. Kalau kita berpuasa maka itu lebih baik. Oh, dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apa saja sih tips ya, tips agar untuk semangat ibadah agar tidak kendor di pertengahan bulan bahkan akhir bulan puasa itu Ustaz. Ingat kami yang masih muda ini gampang terpengaruh dari luar puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tips supaya puasanya lancar? Khusus anak muda ini cocok nih buat saya juga. Umur aku berapa? Oh, masih tua. Karena 25 hari. Ya, gengsi kita. Hah? Sudah lama nih? Masya Allah. Nah, kelas saya, Pak. Ya, kalau untuk anak muda nih Bapak Ibu, dan pada umumnya cuma ada satu. Pilih circle yang baik. Karena tadi mengatakan, ya, al-mar'u ala dini qalilihi. Seseorang itu ya tergantung pada agama temannya. Jadi pilih circle yang baik, Pak. Kalau seandainya keseharian Anda ini circle-nya kurang baik, ketika di bulan Ramadan kok malah ngudut, oh ya, kebetulan puasa juga, Pak. Nah, ngudut, nge-vape, apalagi isep ganja juga batalkan puasa. Ya, Pak ya. Kalau circle seperti ini, lebih baik antum jauhi untuk sementara supaya ibadah kita ini tetap terjaga sampai akhir bulan. Tapi ya kalau Anda bisa mewarnai teman antum untuk mengajak mereka kepada ibadah yang lebih baik, maka sekiranya antum bisa melakukan hal tersebut itu lebih baik. Tapi kalau Anda tidak bisa menarik teman Anda kepada kebaikan, lebih baik Anda menjauh dari circle tersebut untuk sementara waktu. Nah, jadi itu tipsnya, satu tips yang bisa kita lakukan, terutama untuk anak muda. Ya, mungkin seumuran kita ini yang gimana ya, anak muda yang masih umur ya 20-an ke atas atau di bawah 30 tahun, seperti itu tipsnya. Yang terakhir adalah memaksakan diri untuk terbiasa dengan hal-hal yang membuat diri kita ini bisa istiqomah. Contoh kita memaksakan diri kita untuk membaca Al-Quran sehari 1 juz. Ya, kita paksakan dan harus kita paksakan. Kalau kita paksa, maka tidak akan bisa. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Dan dua itu saja Pak, saran dari kami. Ya, ini nasihat untuk kami dan Anda semua. Gitu ya, Pak. Insyaallah. Barakallahu. Oke, sebelum melanjutkan pertanyaan lain, kita bacakan chat dulu ya, satu chat yang jadi pertanyaan Ustaz, untuk ibu yang sedang hamil atau menyusui, puasanya atau pengganti harinya bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan
belum kita bahas ya penghalang-penghalang puasa. Jadi gini Bapak Ibu, penghalang seseorang untuk tidak berpuasa itu secara umum ada dua. Penghalang yang bisa dihilangkan atau sifatnya hanya sementara, dan penghalang yang sifatnya itu permanen. Contoh penghalang puasa yang sifatnya permanen, orang lansia, orang sudah sepuh, bisa dapat dia kembali ke anak menjadi anak muda? Bisa. Maka bagi dia hanya membayar fidyah saja. Tapi untuk ibu hamil dan menyusui, ini kan sifatnya sementara. Apakah dia hamil terus sampai akhirnya kan enggak? Apakah dia menyusui terus sampai akhirnya kan enggak? Maka pilihannya ada dua. Yang pertama, membayar fidyah sesuai dengan hari dia tidak berpuasa. Ya. Ini pertama. Yang kedua, dia tetap mengganti puasanya. Jadi hari yang lain bebas. Mau secara berturut-turut atau selang-seling itu bebas. Namun yang mayoritas ulama mengatakan bahwa lebih baik bagi ibu hamil dan menyusui, ya, ketika mereka sudah selesai dari nifasnya atau dari masa menyusuinya, untuk mengganti puasa di hari yang lain. Namun menurut 3 sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair, beliau bertiga ini para sahabat ya, sahabat yang tinggi keilmuannya, termasuk dari bidang fikih, mengatakan boleh kalau hanya sekedar membayar fidyah saja, dan ini tidak diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Dan itu pilihan panjenengan ibu ini. Ya, boleh berfidyah saja sesuai dengan hari-hari puasa, ataupun mengganti mengganti puasa di hari yang lain. Boleh selang-seling atau secara berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Itu pilihan panjenengan. Diberikan kepada panjenengan. Ya. Nah, fidyah itu artinya adalah singkatnya ya. Fidyah itu adalah kita yang memberikan makan kepada orang lain atau orang miskin lah khususnya, orang fakir miskin, ya, sebagai bentuk pengganti atau disebut juga sebagai kafarah kita tatkala tidak berpuasa. Contoh nih Pak, ada ibu hamil, ya, dia hamil, terus nggak puasa 30 hari, maka wajib bagi dia untuk memberikan makan sebanyak 30 porsi kepada fakir miskin. Entah itu kepada satu orang dengan jumlah 30 porsi secara langsung atau dibagikan satu persatu. Contoh bagikan nasi padang ya satu-satu pengamen itu tidak masalah. Intinya dia itu adalah mengganti puasa dengan memberikan makan kepada fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang kita tinggalkan puasa. Seperti ini seperti Allah hadis. Ada lagi yang mau bertanya? Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ini di luar konteks puasa ya Pak. Iya. Mungkin terkait orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal kan amalan yang dibawa mati kan sedekah jariah, terus doa anak amal yang soleh, apa ilmu yang bermanfaat. Yang kategori yang saya tanyakan terkait doa anak yang soleh ya Pak ya. Ketika masih bujang mungkin masih belum soleh ya kan, nah, itu orang tuanya meninggal. Ketika kita mendoakan ya, orang tua yang sudah meninggal kategori soleh itu seperti apa Pak? Apakah harus menurut dua kategori tadi istilahnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ataukah kita hanya berdoa tetap terkabul seperti itu Pak Ustaz? Oh iya. Kategori doa anak yang soleh itu. Nah, doa anak yang soleh. Sebelumnya kita bahas dulu Pak. Tadi Anda bilang apa? Masa kecil, masa muda, belum soleh, sekarang udah soleh. Ya sekarang belum soleh. Oh. Nah, dan kan 3 amalan itu maksud saya itu yang diterima itu kan amal jariah, terus sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak yang soleh. Itulah yang akan dibawa orang tua yang sudah meninggal. Nah, pada saat anaknya itu belum
soleh, apakah mendoakan orang tua itu bisa terkabul? Bisa tetap terkabul karena gini Bapak Ibu. Selanjutnya saya mengatakan bahwa salah satu doa yang kami kabulkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah doa anak untuk kedua orang tuanya. Meskipun anak itu dalam keadaan fasik, tapi kalau berdoa kebaikan untuk orang tuanya, maka Allah akan kabulkan. Bahkan disebutkan nanti, ya, di alam barzah ada orang yang disiksa. Ya, ada orang yang disiksa oleh malaikat. Dalam kubur, kok tiba-tiba malaikat ini memberhentikan cambukan dia kepada orang tersebut. Lantas orang yang mengatakan, wahai malaikat, ini kenapa kok berhenti nyambuk saya? Saya ini orang yang pantas untuk diazab. Maka malaikat pun mengatakan, kaifa atribuka wa waladuka astaghfirullah. Artinya, bagaimana mungkin aku menghukummu sedangkan anakmu selalu mendoakan ampunan. Artinya, doa Nabi Soleh itu mendoakan kebaikan kepada orang tua. Ya, adapun ya standar kesolihan bagi kita itu nggak ada patokannya, Pak. Yang terpenting kita hanya bisa ikhtiar melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah wajibkan pada kita dari segi ibadah dan menjadi segala rekannya. Adapun kalau kita mengklaim diri kita soleh itu tidak diperbolehkan karena kita nggak tahu apakah Allah menerima amal soleh kita tidak. Yang penting bagi kita hanya melaksanakan perintah saja sudah, ya, melaksanakan perintah saja sesuai dengan tuntunan Nabi dengan niat yang benar, ya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni doa untuk mengampuni orang tua kita, maka itu termasuk doa anak yang soleh. Tapi itu tetap dikabulkan insya Allah Taala. Allah termasuk itu pasti akan dilakukan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup waktunya Pak ya? Banyak, ya. Kita sampai jam 17.10 ya. Banyak. 17.15. 7 menit lagi ya, 7 menit lagi ya. Berarti nambah satu pertanyaan Ustaz. Iya, Ini terkait kan kita di lingkungan kita ini tidak semuanya muslim. ya. Semuanya muslim pun tidak semuanya berpuasa. Nah, sikap kita bisa di lingkungan kita atau di tempat kerja kita terhadap teman-teman kita mungkin yang tidak berpuasa. Ya, ada nih kita hari ini puasa itu melihat ada teman kita yang nggak puasa. Apakah itu berlaku hukum ke kita untuk mengingkari maksiat yang dari pakai kekuatan sampai dengan pakai hati saja atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Ya. Yang bagus. Oke. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Artinya, siapa saja, khususnya seorang muslim yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan atau dengan nasihat, kalau nggak mampu dengan hatinya, dia ingkari perbuatan mungkar tersebut, kemaksiatan tersebut. Dan itulah selama-lamanya keimanan. Oke. Dan di sini Pak menjelaskan bahwa mengingkari suatu perbuatan yang buruk, termasuk orang muslim yang tidak berpuasa tanpa uzur dengan alasan capek, ya, tanpa ada alasan yang lain, ya, maka kita lihat dulu. Kalau Anda jabatan ini sebagai kepala paling tinggi, wajib bagi Anda untuk memberikan, ya, hukuman kepada dia. Pak, ingat ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita, ya, pimpinan akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk ketika karyawan atau anak buahnya ini tidak puasa dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, ya,
akan diminta pertanggungjawaban. Maka sikap Anda jika jabatan tinggi, ya tegur dia untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan melanjutkan puasanya sampai berbuka. Ya, ini kalau antum punya kekuatan, punya power atau menjadi pimpinan di sini, wajib bagi Anda untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, meskipun ya resikonya Anda dibenci sama anak buah Anda, digulingkan, ya nggak masalah. Yang penting Anda sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat, ingkari kemungkaran sesuai dengan takaran jabatan Anda. Kalau itu sama-sama level teman jabatan, maka Anda datangi dia, ditanyai dulu, kenapa nggak puasa? Kenapa ngerokok? Ya, kenapa ngover? Kan gitu. Ya, kenapa kok minum es teh? Kenapa kok makan nasi padang lo kikil? Ya, kenapa kok makan gorengan? Ya, tanya dulu alasannya apa. Kalau alasannya sekiranya tidak syar'i, ya, tidak ada uzur syar'i, maka kita nasihati dengan ucapan yang lembut. Jangan dengan kata-kata yang inti masih masuk neraka. Ya, inti fasik pasti masuk neraka, nggak boleh gitu. Ya, tugas kita memberikan nasihat kepada dia terus menerus. Setiap hari kasih nasihat. Ya, dan biasanya kalau orang berakal ya, ketika dia terus dinasihati dengan perkataan yang lembut, dia akan berpikir. Dia secara lambat laun dia akan berpikir, oh iya, aku ini sehat, aku ini nggak ada uzur untuk membatalkan puasa, buat puasa gitu. Karena lama nanti dia akan merubah habit buruknya tersebut dan akan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau aku sebagai anak buah ngelihat atasan antum nggak berpuasa, kalau antum bisa memberikan nasihat atau paling tidak mengingkari dengan hati. Seperti itu Pak. Allah bisa. Pak Wetan ada lagi? Masih 2 menit lagi. Tambah satu lagi ya, Sat? Ya. Saya, Sat. Kalau pengen yang pertanyaan berat dan 3 menit aja. Terkait tadi misalnya orang tua selama hidup entah dia itu memang tidak puasa dengan usul atau mungkin lalai. Ya. Nah, ini kita sebagai ahli waris ini bagaimana untuk menggantikannya atau mensikapi atas ibadah orang tua kita. Ya. Dan tadi pun juga pernah mengatakan bahwa jika ada seorang yang wafat, maka jika dia memiliki hutang puasa, ahli warisnya lah yang akan membayar hutang puasa tersebut. Nah, masalahnya di sini ada 2. Para ulama berselisih pendapat. Apakah hanya sekedar membayar fidyah untuk orang tuanya atau wajib berpuasa? Kalau sekiranya kita mampu untuk membayar puasa untuk orang tua kita, maka kita harus melakukan puasa sesuai dengan jumlah hari yang mereka tidak berpuasa. Dan bagaimana kalau orang puasa tidak pernah puasa selama hidupnya? Ya, contohnya 65 tahun. Maka bagaimana Pak? Di sini lebih baik kita gantikan dengan membayar kafaraahnya. Dengan fidyahnya, ya karena mustahil kalau kita menggantikan puasa orang tua kita dengan jumlah hari yang sangat banyak. Anggaplah Bapak Ibu, ya orang tua kita nggak pernah puasa selama 35 tahun. Berarti nggak puasa selama 35 bulan. 1 bulan itu 30 hari. 30 kali 35 berapa Pak? 1000? 1000 hari, atau tentu puasa 1000 hari. Hah? Ya, kalau tidak mampu maka pilihannya cuma 2, ya bayar fidyah untuk orang tua atau memohonkan ampun untuk orang tua kita. Barangkali mereka tidak berpuasa karena jahil dan tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban puasa. Minta ampun. Dan ini salah satu bentuk kesolihan anak kepada orang tua yang telah menikah. Ya, cukup didoakan saja kalau sekalian tidak mampu. Tapi kalau membayar fidyah maka itu lebih baik, ya, dan menggantikan puasanya dengan
hari yang lain itu juga lebih baik. Maka bagaimana kemampuan kita untuk melakukan yang tidak mana gitu ya. Baik, Ustaz, sebelum jazakallahu atas materi yang sudah disampaikan ke kita, dan harapannya ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semua, dan kita juga berharap kesemuanya tanpa kecuali, terkhusus teman-teman di karyawan di Tanjung ini, ya, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena kita juga nggak menutup kemungkinan adanya teman-teman yang memang masih belum buka, ya, dan ini menjadi tugas kita juga untuk saling menyampaikan, ya, terlepas dia itu mau tidak mau itu wilayah taala, karena memang kita itu Allah yang punya, kita hanya berusaha untuk menyadarkan, mengingatkan, kalau memang tidak bisa bagi atas untuk bisa memberikan hukuman yang membuat hukuman itu bisa memperubah, dia itu akan lebih baik. Mungkin itu dari saya, itu closing atas materi kita ada di tarik. Ya, sebelum kami tutup Pak, kami ingin memberikan informasi ya. Barangkali Anda yang tinggal di Tanjung Pinang daerah Jalan Barat dan sekitarnya yang ingin berbuka bersama setiap hari, silakan datang ke masjid atau Wahid Pak, tepatnya di lorong pengandonan. Ya, bimbel ABC, ya, lorong pengandonan masuk dikit sampai. Dalam setiap hari ya diadakan berbuka bersama, dan setiap Sabtu spesial kajian berbuka bersama, dan setiap hari insya Allah kami mengadakan program daurah ya, bedah buku sifat sholat Nabi, mengajarkan bagaimana sholat yang benar, kemudian tata caranya, prakteknya pun juga insya Allah akan kita bahas secara langsung selama bulan Ramadan 30 hari pun ya. Dan juga kami juga membuka program tahsin Al-Quran bagi Anda yang mungkin ingin nih baca Al-Quran, ingin baca Al-Quran ya, maka kami persilakan untuk datang ke masjid kami Tauhid di lorong pengandonan Jalan Barat ya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, satu jam belajar tahsin Al-Quran. Gak apa-apa, dari Iqra, gak apa-apa, gak usah malu Pak ya. Kita bersama-sama untuk saling membantu dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya, seperti itu Bapak Ibu. Dan program terakhir adalah program iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Silakan bagi yang ingin mendaftar, maka kami persilahkan. Jadi nanti bagi Anda yang mau iktikaf di 10 malam terakhir itu, tarawihnya 2 kali Pak, tarawih setelah Isya dan tarawih sholat tahajud ya di pertengahan malam, dan dilanjutkan dengan makan sahur bersama. Gitu Pak ya. Allah akan sholat. Sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan atau perkataan kami yang tidak enak dalam hati, karena bagaimanapun juga ya kami adalah manusia biasa. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya maka itu datang dari kejahilan dan kebodohan diri kami dan dari syaitan. Ya mohon dimaafkan. Allah taala bisawab. Kita tutup dengan doa untuk mandi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sharing ilmunya di hari ini, dan kita beritahukan kepada semuanya bahwa insya Allah di Ramadan nanti kita selain hari Jumat ya, bahkan ada khutbah Jumat, kita juga nanti ada kajian di siang hari, insya Allah. Nanti tanggalnya, harinya akan kita coba share ke grup teman-teman, dan kita berharap kesemuanya di bulan Ramadan ini ya tolong kita maksimalkan dengan apa? Dengan beramal soleh, terutama membaca Al-Quran. Demikian kami dari DKM Al-Abror, kurang mohon maaf atas segala macam kekurangan dari lapan, dan ditunggu event-event selanjutnya
dan mengambilnya dengan ilmu, ya kita akan mudah untuk masuk surga insya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.